Lelaki yang menyepi, karya Supriyadi Tomodiharjo. Usai malam tahlilan pada hari ketujuh kepergian istrinya, lelaki itu tidur di atas tikar di ruang tamu. Seperti sengaja menyiksa diri, ia tak mengizinkan siapapun menyentuh kamar tidurnya, yang tak lain juga kamar istrinya. Selimut dan spray maupun sawal bantal dan alas meja tak lagi diganti sejak kepergian istrinya itu. Bahkan alat-alat make up di meja rias perempuan itu tak tersentuh tangan siapapun. Serangkaian kembang hias di leher kebaya istrinya yang bertengger di sisi lemari masih menebar wangi melati dan kenanga. Meski mulai layu dan tampak kecoklatan, apa saja yang mengingatkan lelaki itu pada si istri dibiarkan tetap seperti semula pada tempatnya. Hingga menjelang selamatan 40 hari wafatnya si istri, tiada juga tanda-tanda lelaki itu mengakhiri rasa dukanya yang berkepanjangan. Pulang kerja langsung terkapar di atas tikar tanpa mau makan terlebih dahulu. Apakah dia sudah jajan di luaran? Tak seorang tahu kecuali dirinya sendiri. Namun apapun yang tersaji di meja makan tetap utuh tak tersentuh. Entah sampai kapan lelaki itu terbelenggu sang istri yang tinggal rohnya di alam keabadian. Kerabat dekatnya, seorang perempuan tua selama ini membantu mengurusi rumah tangganya. Dia menyatakan rasa cemasnya kepada siapa saja yang diajak bicara, terutama para tetangga. Tetapi tak seorang jua mampu menunjukkan jalan keluar dalam usaha mengatasi perilaku lelaki itu. Sampai suatu hari, ketika seorang tukang sayur mendatanginya, lelaki berkaos oblong itu meletakkan sekeranjang sayuran ketika perempuan itu membuka pintu. "Pak Mantri suruh saya mengantar ini, Bu." "Duilah, buat apa sayur sebanyak ini, Kang?" "Wah, Ibu tentu lebih tahu daripada saya. Ketimun, bayam, kacang panjang, kecipir, kecambah, dan kelapa parut, semuanya pesanan Pak Mantri sendiri." "Tapi sebanyak ini." "Sudah dibayar, Bu. Tadi malam saya ketemu beliau." Seketika muncul tanda tanya di kepala perempuan itu. Apakah keponakannya hanya ingin makan nasi dengan sayur saja? Apakah karena itu opor ayam, rendang padang, goreng ikan, atau apapun yang berasal dari binatang tak pernah disentuhnya? Padahal selama istrinya masih ada, apa saja yang tersaji di meja makan selalu dilahapnya. "Sampean bilang kemarin malam ketemu Pak Mantri." "Sampai parak esok saya menemani beliau." "Semalam suntuk menemani Pak Mantri." "Di mana?" "Di makam istrinya, Bu. Beberapa kali saya diminta menemani beliau. Nyepi dan tirakatan barangkali. Kasihan Pak Mantri itu. Beliau selalu mengempit-lempit dan tikar dan selimut tebal di ranselnya." "Sampean yakin itu, Kang? Atau asal berhayal saja?" "Demi Allah, sudah beberapa kali Pak Mantri tidur di kuburan istrinya. Tapi saya tak selalu bisa menemaninya. Penjaga kuburan itu tetangga saya sendiri. Kadangkala dia yang menemani Pak Mantri. Dia sering patroli bersama saya. Karena akhir-akhir ini beberapa pagar besi makam orang-orang kaya dibongkar dan dicuri orang di waktu malam." "Itu saya dengar juga. Tapi makam istrinya kan belum dipagar." "Tak ada pagar besi di makam itu. Mengapa mesti dijaga?" "Ibu tak tahu. Justru kuburan baru yang sering dibongkar orang hanya mau curi kain kafan dan papan kayunya saja." Perempuan itu bergidik, mengangkat pundak sembari menggerak-gerakkan kepala. Tiada penjelasan apapun lagi dari si bakul sayuran, kecuali pengakuan hampir setiap malam ia menemani Pak Mantri tidur di kubur istrinya untuk menyepi dan tirakatan. Tiada makna lain kecuali menjauhi kepuasan duniawi, kepuasan jasmani rohani yang membuat manusia kian serakah dan ingin lebih mewah dalam hidupnya. Tetapi apa sangkut pautnya dengan si istri yang sudah mati? Hari wafatnya si istri,
Lelaki itu kembali tidur terkapar di atas tikar. Di sisi bantalnya sebuah asbak penuh puntung kretek setia mendampinginya. Menyiksa diri seperti itu kian mencemaskan perempuan tua yang mengurusi rumah tangganya. Karena sikapnya yang makin apatis, hingga tak memikirkan urusan rumah tangga, perempuan tua itu mendekatinya. Lalu bersimpuh di sisi tubuhnya yang melingkar di atas tikar. Aroma tembakau meruap dari asbak penuh abu dan puntung kretek. Nak, jangan berkepanjangan memikirkan istrimu. Istrimu sudah berbahagia di sisi yang maha kuasa. Tiba-tiba lelaki itu bangkit, duduk merunduk dengan takjub. Bude, bagaimana bisa aku melupakannya? Setiap malam kulihat Casey menggelenggam sambil menembang jika aku berada di kamarnya. Selendangnya, rajut rambutnya, kebayanya, canduk gelungnya, perkakas hiasnya, semuanya Casey belaka. Perempuan itu tertunduk mendengar cerita menyedihkan yang tak diduganya itu. Sebagai orang tua, dia sudah cukup kenyang makan garam. Baginya selaku generasi tua keluarga Jawa, pengakuan serupa itu berarti gendam yang dideritanya. Sukesi memang seorang penari serimpi yang sangat memikat di atas tas karawitan bedoyok keraton. Gendam tak lain adalah sihir, kata orang tua yang percaya kebatinan, namun seringkali lebih kejam daripada sihir itu sendiri. Perempuan tua itu dengan sabar menasihati. Baiklah nak, kenangan indah memang tak mudah dilupakan. Kau telah menikahi Casey karena kasih sayangmu. Aku percaya Casey bersedia jadi istrimu dulu itu juga karena kasih sayangnya, bukan gendamnya. Tetapi buat apa menyiksa diri dengan tidur di kuburan istrimu itu? Bude, aku harus membebaskan diri dari beban ini. Kalau tidak, membebaskan diri nak, itu petua ibu mertuaku sendiri. Sebenarnya jika Casey masih ada, dia dapat mengakhiri gendamnya kapan saja. Gendam itu bisa bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun. Tetapi Casey sudah tiada, dia tak bisa lagi menghentikan daya gendamnya. Aku harus memohon kewelasan Casey sendiri sebelum rohnya loncat dari jasadnya pada hari ke-1000 kepergiannya. Perempuan tua itu terdiam. Tiada suara apapun di ruang tamu yang pengap penuh asap kretek. Butir-butir air matanya merayap di kulit pipinya yang mengurut dalam ketuaan. Namun mulutnya menggumam, 1000 hari nak. Tergantung Casey bude. Tergantung kamu sendiri mantri. Tuguhkan iman, memohon restu kepada Yang Maha Esa, bukan kepada roh istrimu. Sekarang ayo makan bersama. Tak ada daging kambing ataupun apapun kecuali nasi, sayur urap dan jangar bening. Ayo, jangan sia-siakan sayuran yang kamu pesan sendiri. Lelaki itu bangkit melangkah bersama Bude menuju ruang makan. Ia baru sadar ada sesuatu yang terlupa buat disampaikan. Hari ini Kamis, Bude. Saya berpuasa Senin Kamis demi ketabahan batin. Makan malam cukup nasi dan sayur saja tanpa garam. Itu pesan mertua. Lakukanlah jika kau percaya nak. Hidup sedang dalam ujian. Hanya dengan ketabahan hati akan terpenuhi permohonanmu. Malam itu krik jejangkrik dan belalang malam di rumpun-rumpun kebun sekitar rumah itu terdengar memecah kesunyian. Kentongan di gardu jaga kampungnya berbunyi 8 kali. Entah kebetulan atau tidak, tetapi lelaki itu tiba-tiba percaya. Malam itu Yang Maha Esa berkenan memenuhi permohonannya menjelang sembahyang Isya. Shadaqallahul Adzim.